Aduh, gue cukup hampa karena gue baru aja ngelesain film anime ya. My Dress Up Darling baru selesai seasonnya, cukup sedih, tapi nggak apa-apa. Ya, Dan jadinya efeknya beritanya tuh ke skip 1 hari. Jadi hari Rabu. Sorry nih guys buat kalian. Lu gara-gara anime, bukan Iya. gara-gara ngurus KTP. Enggak, itu kan di-cut sebenarnya. Oke, jadi semuanya selamat datang di Tech News-nya Nyantai di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Di hari Selasa, tapi sayangnya ini hari Rabu. Nah, sebetulnya alasan yang paling benar ya, kita ada kerjaan untuk hari kemarin. Jadi tidak bisa memberikan berita untuk hari Selasa. Tapi tidak apa-apa. Beritanya masih panas, masih menarik banget karena untuk yang pertama, ini udah ada ini belum sih? Apa? Udah ada intro belum sih? Belum. Intro dulu. Oke, berita pertama itu datang dari lokal karena minggu lalu cukup heboh ya dari salah satu pengguna smartphone Xiaomi namanya Brian Ferguson. Iya. Itu cukup sebenarnya bukan dia sih ya, dia juga sih, cuman cukup viralnya di Twitter melalui temannya. Ya, mungkin gua kasih cerita sedikit ya. Jadi awalnya tuh si Brian ini punya si Mi 11 Ultra udah cukup lama. Dan tiba-tiba beberapa waktu lalu si handphone ini kayak tiba-tiba meledak gitu. Ngomongnya meledak gitu karena bla 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 bla. Pokoknya dia udah ngurusin ke service centernya dan katanya nggak diurus, malah dilempar-lempar. Iya. Ya pokoknya sekian lama sampai itu si siapa tuh Alvin C-nya ikutan ngobrol, akhirnya ya beritanya terkuak. Why gitu ya. Dan sebenarnya nggak jelas menurut gue ya endingnya ya. Emang. Padahal ini cerita yang sebenarnya didramain sama netizen juga, bukan dia Brian mungkin sebel lah gitu ya sebagai pengguna. Tapi ini kayak gue lebih ke netizennya aja sih yang sebel gitu ya. Terlalu ribet kan. Lu kalau baca komen-komennya dia tuh jadi di bawah Twitter tuh banyak yang akhirnya tuh kayak curhat-curhat gitu. Iya, jadinya kayak gitu kayak lah. Ini endingnya kemana gitu hitungannya. Pokoknya endingnya di sini Brian menjelaskan ya sebenarnya dia udah sempat nge-service handphonenya, service LCD dan kabarnya juga itu servisnya di tempat resminya. Jadi mungkin dia mau mencoba ini baru pertama kali servis kali ya, gue kurang tahu. Jadi ya mencoba peruntungan ya nyatanya sebenarnya gue nggak tahu endingnya diapain. Dia ngomongnya happy aja, udah seneng aja, dan gue nggak tahu nyata handphonenya diapain ya gitu deh. Pokoknya intinya menurut gue sih kalau lu handphonenya rusak ya coba diservis. Ya udah kalau sebel ya gitu deh, gue juga bingung sebenarnya. Ya kalau sebel nggak usah spill lah kalau nggak jelas banget. Iya, kalau bener-bener kayak udah bener-bener ini ya menyebalkan dari pihak customer service-nya. Ya mungkin sih gue juga ngeliat awalnya dari yang si Brian ngechat si WA customer service emang cukup menyebalkan gitu ya. Kalau dilempar-lempar gue pun juga bakal sebel kayak gitu. Apalagi sebenarnya gue juga pernah kayak gitu melakukan kayak service center ke Xiaomi dulu, zaman dulu banget pas masih Redmi 3 gitu. Bener kayak dilempar-lempar, gue dari Roxy ke ITC bolak-balik. Itu belum zamannya WA-WAan ya. Itu bener kayak masih lu ke offline gue pindah-pindah, dan at the end handphone gue cuma diganti mesin. Gue tahu banget itu nggak diservis. Bahkan bukan diservis, ganti handphone. Masalahnya tuh belakang handphone gue awalnya tuh nggak ada tanda-tanda aneh. Tiba-tiba pas dibalikin, kok ada tanda aneh ya? Dan gue cek emailnya berbeda. Ya sudah gitu itu mana. Tapi Ini kita bukan jelekin siapa-siapa di sini dong. Enggak, ini enggak jelekin. Dan ini pun bukan resminya Xiaomi. Gue waktu itu pakai distributor, emang salah gue juga gitu. Ya kurang lebih itulah. Jadi ya kira-kira nih udah penghabisan awal tahun 2022 nih. Nah, gue juga mau tanya juga nih ke kalian nih. Ini udah banyak banget handphone yang udah keluar gitu ya. Kira-kira kalian udah ada belum sih kayak wishlist handphone murah atau nggak handphone impian kalian di tahun 2022 ini mau ganti gitu? Lu udah ada belum? Ada sih. Ada apa? XR ya, XR kayak itu handphone lama lah ya, tapi cukup worth it buat tahun ini. Dan kalau gue sendiri ya sebenarnya ada beberapa ya, salah satunya Realme, Oppo juga ada yang gue suka juga sebenarnya. Cuman ya udahlah, nanti mungkin kalau ada waktu gue beli. Kenapa nanya ini soalnya? Ya nggak apa-apa sih, cuman pengen aja buat bridging ke berita selanjutnya. Karena berita selanjutnya itu nggak ada hubungannya sama berita sebelumnya gitu. Berita selanjutnya. Dan berita kedua ini cukup menarik buat kalian para perakit PC yang mungkin lagi nggak sabar nungguin GPU terbaru dari Intel. Ya karena baru aja Intel membeberkan ya performa barunya dengan Blender. Dan ini sangat menarik karena dia menggunakan ya Intel 12900KS yang baru aja rilis nanti, dan juga Intel Arc yang mungkin bakalan keluar. Gitu. Ya kita belum tahu nih detail Intel Arc-nya mana, yang penting pastinya ini discrete GPU-nya. Dan di demo itu gue suka banget sih ya, maksudnya gue walaupun nggak ngerti Blender, cuman kalau gue ngeliat orang mainin Blender dan
mesinnya itu cepat banget ya, yang ngilangin noise itu gue kayak wah anjir gue pengen deh. Berasa pengen belajar gitu. Karena enak gitu ngeliatnya gampang gitu. Ngeliatnya kayak gampang banget. Iya, ini member kayak mereka udah ngedemoinnya kayak ini Blender udah works well banget dengan Intel barunya mereka. Jadi ini salah satu hope juga, bukan cuma di gamingnya aja Intel akan unggul gitu ya. Mereka kan coba peruntungan untuk di kreatornya juga, untuk bidang productivity. Ini salah satu hope yang menarik lah. Ntar gimana yang di Adobe Premiere-nya, After Effects ataupun di bidang lainnya itu kayaknya suatu harapan yang menarik lah untuk Intel. Iya, mungkin Intel di sini ada sentimen dari M1 kemarin ya Blender-nya. Bisa. Soalnya Blender banget ya langsung ya. Iya sih, gue juga bingung sih. Cuman ya cukup menarik sih. Tapi sayangnya pas lagi di situ mereka mendemokannya bener kayak di blur semua informasinya karena memang nggak boleh juga sih. Masih Memang pre-produksi. iya masih eksperimental lah ya. Jadi mereka masih coba-coba, nggak mau terlalu keluarin gimana-gimana informasi. Blunder lagi kayak brand yang satu itu. Iya, takutnya blunder lagi. Tapi gue sih tetap dukung si Intel kayak gini. Dan mereka juga menyebutkan sih si Blender ini udah bisa bekerja sama juga, maksudnya ya bekerja dengan Intel Denoise-nya. Jadi membantu menghilangkan noise-nya dengan cepat. Iya, gue juga ngeliat kan demonya kayaknya Iya cepet ya, walaupun gua gak ngerti ini cycle-nya seperti apa, cara kerja kayak gimana, belum paham-paham banget, tapi ini kayak, wih menarik banget, ya itulah. Tapi kira-kira harganya berapa ya? Udah ada leak belum sih? Belum, itu masih jauh banget, barangnya aslinya belum ada, serinya aja belum ada, masih belum jelas. Yang paling jelas baru mobile yang kemarin kita bahas. Kayak gitu, jadi kalau kalian penasaran info seperti apa, cek aja, Bego Teknologi minggu lalu. Dan ngomongin juga Intel, baru aja nih salah satu, apa ya nama sebutannya Ger? Pokoknya orang di Twitter ya, namanya siapa tuh gue lupa. Di salah satu ya programmer atau siapa ya, gue itu hitungannya gue nggak ngerti tuh orang luar baru aja menemukan Easter egg yang ada pada Windows versi 1. Windows yang bener zaman agak lompat ya Pak ya, saya tadi agak kaget tuh. Kan Intel juga. Oh iya sih, sebenarnya harus kecap dong. Oh iya, gue kayak bingung gitu. Intel yang mana nih? Ya pokoknya itu deh. Ini menarik banget karena orang tuh nggak ada yang ngira kalau di Windows versi pertama itu udah mulai ada Easter egg. Dia kayak reverse engineering Windows 1.0 dan menemukan sebuah hidden gem. Nah iya, dia itu juga bingung caranya gimana tiba-tiba keluar aja katanya gitu ya. Dan di situ juga uniknya ada Gabe Newell masuk. Ada Gabe Newell, gila keren banget. Gabe Newell ternyata dulu tim produksinya Microsoft ya. Wah, iya, dan gue baru tahu juga Gabe Newell baru ini ya masuk ke Windows setelah drop out dari Oxford apa Harvard. Dari Harvard. Itu Gabe Newell ya, bukan kita. Bukan kalian juga, bukan kalian. Bukan maksudnya lu keluar dari kuliah lu sekarang. Itu Harvard bukan cukup University. Nah, jangan. Kalau Harvard, jangan diikutin. Kalau Harvard keluar masih kepandang ya kan? Masih pandang. Mantan Harvard, lu mantan kampus siapa? Itu dia, jangan. Jangan diikutin jejak dia ngomong. Iya. Jangan sampai. Pokoknya ya udahlah. Itu menarik banget. Gue potong dulu. Dan kerennya adalah katanya Bill Gates itu 27 tahun tuh nggak ada yang ngedebang sebenarnya. Oh iya. Itu bener kok bisa ya? Bisa aja orang tuh nemuin ya gitu. Selain waktu yang banyak, otaknya juga banyak. Gitu. Enggak, masalah itu yang bikinnya tuh nggak gatal apa nih, kita udah bikin istilahnya kok nggak ada yang tahu ya anjir. Iya. Minimal bikin teaser lah ya gitu. Keburu bertua gitu. Teaser atau nggak dia sendiri yang buka pakai akun alter gitu. Ini bener nggak ada gitu. Hebat gitu. Gue sih gatel kalau gue. Gue sih gatel kayak, gue kasih kredit dong gitu ya. Dia kan jago banget dong. Oke. Wow. Tapi salut. Ya pokoknya gitu deh, kita langsung ke berita ketiga. Dan berita terakhir ini dari ya kalian tahu lah brand Apple. Karena di sini baru aja dari iPhone Analyst atau iPhone Leaker Ming Chi Kuo baru memberikan informasi kalau SE 2022 tidak ada demand-nya. Ya sedikit lah, lebih sedikit gitu. Sedikit lah ya, dikurangin 20%. Iya, dikurangin 20% dari yang tahun lalu. Dan ini sebenarnya mereka udah coba berasumsi dengan positif ya. Dikirain gara-gara lockdown. Oh tidak dong. Tidak. Antum terlalu membuat jokes di sini untuk produksinya gitu. Dan iPhone-nya ternyata tidak laku. Jadi si lockdown itu tidak ada hubungannya. Itu di Shanghai ya by the way. Iya di Shanghai. Dan gue yakin juga bakalan sama dengan sini. Kemarin ada Omicron, ada iPhone SE22 ya udah orang nggak ada yang mau SE22 aja. Nggak ada Omicron itu. Bisa banget ya dia. Bawa lockdown mana ya? Itu sih sialan banget ya. Dan yang lucunya adalah kita punya panutan bapak-bapak itu Bapak Putu Reza. Dia udah nge-tweet dari lama nih, tunjukin soal SE gitu. Apa katanya home button-nya tuh ini kayaknya kebanyakan home button-nya. Ya udah pindahnya ke SE. Ya ampun.
ampun. Masih sisa. Masih sisa. Ya emang iya sih benar. Karena di bentuk home button itu cuma di iPhone 8 doang. Iya, Nggak ada 9, nggak ada 10 langsung full. Tolong ayolah. Aduh, gimana sih? Gue juga bingung sih. Ini mungkin ya udah Apple lagi. Apple ya waktunya kalian diskusi, coba evaluasi kayak kita tiap bulannya. Apa yang salah gitu. 20% tuh banyak loh untuk skala Iya, besar gitu. iya lumayan banget 20% itu Iya. kayak penurunan demandnya sampai 20%. Iya, itu Gue nggak tahu kenapa. Mungkin ada R&D yang dipecat saat ini. Iya, harusnya ada. Harusnya ada yang dipecat sih. Lu gimana sih? Iya. Tapi malah gue dengar kabarnya malah si Apple baru bagi-bagi duit untuk bikin loyal pekerjaannya. Wah, gila. Mungkin kalau ada ntar gue kasih linknya deh, gue kasih gambarnya gitu ya. Seperti itu. Tapi ya sudahlah. End of the news today. Iya, Gue nggak Inggrisnya ngasal banget anjir. Iya. Ya pokoknya berita kita selesai di hari ini dan mungkin udah minggu depan juga udah mulai puasa. Jadi ya buat kalian menjalankan puasa ya kita misalnya kalau puasa tuh omongnya apa ya kalian? Selamat berpuasa bagi Ya, mereka. ya buat kalian teman-teman kita audiens ya nyantai yang ikuti. Lu puasa nggak Al? Ngomong Al. Puasa katanya dia. Gila sih. Gue nggak bisa ngasih ucapan gitu. Ya, intinya kalau kalian muslim, kalian ikut puasa ya kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Iya. Semoga puasa di tahun ini juga bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada stang belok kiri ke warteg. Aduh, jokes lama banget. Dari SMP aja. Iya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk Bego kita hari ini, Bego kita minggu ini, Bego kita hari Rabu ini, dan minggu depan selalu di hari Selasa lagi. Semoga bisa ya. Dan seperti biasa, sini lu Ger. Iya. Lebaran sebentar lagi. Ada nggak ya lagu free buat lebaran-lebaran gitu? Iya, biar nggak kena ini copyright. Iya. Ya pokoknya jangan lupa untuk follow akun kita di Nyandote dan follow IG pribadi kita masing-masing, semuanya di ending. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.